Hai Asmara Genji Lovers, kalian pasti sering nonton Asmara Genji kan? Kalian juga pasti tidak asing dengan sosok Mr. F. Kita bongkar siapa Mr. F sebenarnya. Dan apakah Mr. F itu adalah Harry? Siapa itu Mr. F? Mr. F singkatan dari Mr. Faceless Enigma. Faceless artinya tanpa wajah atau anonim, atau kita sebut saja orang misterius. Enigma artinya teka-teki. Jadi, faceless enigma artinya orang misterius yang penuh dengan teka-teki. Siapakah orang misterius yang penuh teka-teki itu? Biasanya itu adalah hacker. Dan kebetulan Asmara Genji ini ada beberapa hacker dan salah satu hacker jeniusnya yaitu Harry. Sang hacker biasanya bekerja di balik layar, dan sang hacker biasanya mempunyai banyak sekali klien-klien yang dimana klien-kliennya itu udah pasti orang-orang penting, pengusaha-pengusaha kelas atas. Mari kita bahas kenapa Mr. F itu bisa Harry. Berawal dari percakapannya Harry dan kakaknya yaitu Ibu Lena. Seperti ini kata Bu Lena, "Harry, sudah 3 tahun semenjak kamu bebas, udah waktunya kamu ambil semua uang-uang kamu dari mereka, klien-klien kamu. Kamu sebentar lagi lulus, dan kita udah janji kalau kita akan mulai hidup baru." Kata Harry, "Mungkin ini hidup baru yang aku suka, Kak. Aku udah mulai lagi terima order klien." Kata Bu Lena, "Sejak," kata Harry, "Sandy pergi. Saat itu tepat 3 tahun tanggal kebebasan aku. Berarti sekarang aku udah bebas beraktivitas lagi kan? Mereka itu klien-klien aku, kehilangan aku terlalu lama." Kata Bu Lena, "Tapi tidak terima black order lagi?" Kata Harry, "Enggak. Aku bantuin mereka untuk hal-hal yang baik." Kata Bu Lena, "Yah, kalau itu pilihan kamu, kakak mau bilang apa? Tapi tolong jangan lakuin hal yang ilegal lagi." Kata Harry, "Keluarga Mohan sudah mulai berulah lagi." "Ya jelas," kata Bu Lena. Kata Harry, "Aku udah mulai protek kakak juga." Kata Bu Lena, "Kakak tahu kamu pasti ngelakuin hal itu. Tapi jangan berurusan sama mereka." Kata Harry, "Enggak akan." Kata Bu Lena, "Terus siapa lagi yang kamu protek?" Kata Harry, "Akila dan Jara." Oke, dari percakapan pertama sudah bisa disimpulkan bahwa Harry adalah hacker. Jadi 3 tahun yang lalu Harry itu sering menerima black order, alias Harry sering melakukan hal-hal ilegal. Itulah sebabnya Harry bisa masuk asrama 9 ilmu. Tapi setelah 3 tahun istirahat akhirnya kini Harry kembali terima order, tapi bukan black order, melainkan dia melakukannya untuk hal-hal baik alias dari para pengusaha putih. Dan sudah dipastikan kliennya adalah klien kelas atas. Lanjut, kali ini percakapan antara papanya Yuka dengan Mr. F. Seperti ini percakapannya. Kata papanya Yuka, "Kali ini perusahaannya lebih besar Mr. F. Bidang mereka masuk di sektor logistik dan energi. Bos saya mau kerjasama. Nilainya sangat besar. Jadi saya diminta untuk melacak. Saya minta Anda pastikan mereka bersih. Dan yang paling penting, saya ingin Anda mencari kemungkinan log transaksi yang tidak pernah tercatat secara resmi. Itu poinnya." Kata Mr. F, "Saya mulai dari BD-nya dulu. Kalau ada sesuatu, saya akan temukan." Kata papanya Yuka, "Kirim saya lewat email yang biasa. Bagian enkripsi level 2, standar kita masih sama kan Mr. F? Kayak biasa, sistem kamu selalu rapi." Kata Mr. F, "Selalu. Dalam waktu 24 jam, saya akan kabari kalau ada yang janggal." Kata papanya Yuka, "Berapa biayanya untuk ini? Dan kapan kami mulai transfer uang-uang Anda yang ada pada saya?" Kata Mr. F, "Seperti biasa, 300 juta. Dan saya akan mengambilnya nanti." Kata papanya Yuka, "Terima kasih." Pembicaraan itu diketahui oleh Yuka.
Yuka langsung masuk ke ruangan kerja papanya dan nanya. Kata Yuka, bos papa mau beli perusahaan lagi. Papa Yuka, iya. Yuka, dan Mr. F. Kata Papa Yuka, Mr. F, Mr. Faceless Enigma, yang selalu jadi andalan sudah kembali. Memangnya ada apa dengan dia? Kata Yuka, ya... Papa Yuka, kamu kan sudah tahu itu. Kok kamu seperti kaget mendengarnya? Papa bukannya udah lama nggak berurusan sama dia? Kata papanya, ya, dia memang udah lama hilang, tapi baru-baru ini dia muncul lagi dan semua pengusaha putih sangat senang mendengar dia kembali, sangat membantu. Kata Yuka, papa terakhir berhubungan sama dia itu, kata papanya, 3 tahun yang lalu. Aku nggak pernah terlalu notice soal dia dulu. Ya, aku tahu nama itu dan gimana hubungan papa sama dia. Tapi itu dulu. Dan sekarang aku baru sadar kalau suaranya terlalu mirip sama suara seseorang yang belum lama aku kenal. Kata papanya Yuka, papa sih tertarik untuk bertemu sama dia, kalau kamu tahu. Tapi kabarnya hanya pengusaha papan atas yang bisa ketemu sama dia. Papa kan cuma suruhan bos papa. Kamu juga kan tahu, jadi ya kemungkinan nggak akan pernah muncul di depan papa. Jadi kesimpulannya, papanya Yuka ini punya bos. Nah, bosnya ini nyuruh Papa Yuka buat ngehubungin Harry untuk melacak perusahaan yang akan dibelinya. Dengan bayaran sebesar 300 juta ya ke Harry. Kalau dengar dari percakapannya, sepertinya bayaran Harry yang dulu-dulu juga belum Harry ambil ya, masih dipegang sama papanya Yuka. Kenapa sih bisa yakin kalau Mr. F itu Harry? Nah, teman-teman bisa lihat dari fotonya ya. Foto saat nge-gym itu mukanya Harry. Suaranya pun suara Harry, sampai Yuka aja ngeh kalau itu suara seseorang yang dikenalnya. Karena akhir-akhir ini kan Harry sama Yuka itu lagi deket gitu ya. Dan sudah dikonfirmasi nih foto yang lagi nge-gym ini meskipun kurang jelas di-up di IG-nya Harry. Berarti fix ya Harry Mr. F. Sebenarnya aku penasaran, siapa sih yang jadi bosnya papanya Yuka ini? Seperti kata papanya Yuka juga, katanya cuma pengusaha kelas atas aja yang bisa bertemu dengan Mr. F. Siapakah pengusaha kelas atas itu? Mama Mayang? Ya bisa jadi. Kalian ingat scene saat malam launching Zona Bakat di Teras Cafe. Tante Mayang itu, mamanya Akila kan ngeliat sebuah video ya, yang divideoin diam-diam sama Tante Rita. Di video itu ada suatu momen scene di mana Harry nyamperin Akila. Dan ekspresinya Mama Mayang sangat-sangat kaget, terkejut, seperti ketakutan, gemeter ya. Setelah kejadian Mama Mayang melihat Harry mendekati Akila, besok paginya tiba-tiba berubah. Yang tadinya cuek, tegas, nggak perhatian sama Akila, tiba-tiba menjadi perhatian, penuh kasih sayang ke Akila. Sampai Akila aja nangis terharu karena mamanya tiba-tiba mendadak jadi baik. Apakah itu ada peran dari Mr. F? Sepertinya begitu, karena Mr. F ini sosok hacker yang memegang sebuah rahasia klien-kliennya. Selain Mama Mayang, siapa lagi? Tante Amanda, mamanya Fatah. Dia merupakan klien dari Mr. F. Kalian ingat chat Tante Amanda ke Mr. F? Percakapannya seperti ini. Selamat siang Mr. F, bisa tolong lacak aktivitas nomor suami saya? Sepertinya dia sedang terlibat masalah dan saya khawatir. Jawaban Mr. F, maaf sekali Nyonya Amanda, kata Tante Amanda. Untuk Mr. F, saat ini saya sedang sangat sibuk. Ada kasus mendesak yang sangat penting. Tante Amanda, tumben, biasanya saya klien prioritas kamu. Kata Mr. F, saya lagi mengurus hal yang ekstrim. Kata Tante Amanda, oh kalau begitu baiklah.
prioritaskan saya setelah hal yang ekstrim itu. Kabari saya ya. Nah, Tante Amanda juga salah satu kliennya Mr. F. Jadi semuanya terhubung, guys. Pertanyaannya, apakah Mr. F dan orang misterius yang sering ngechat Akila adalah orang yang sama? Bisa jadi kemungkinan besar iya, bisa jadi tidak. Kenapa? Kemungkinan besar bisa ya. Kalian ingat scene di sekolah saat tiba-tiba Akila terdaftar mengikuti pensi? Akila kan panik ya, karena takut mamanya akan marah. Mama Mayang gak suka kalau Akila itu main panahan sama menyanyi. Terus, Mama Mayang menerima telepon dari seseorang, dari orang misterius. Seperti ini, kata Mama Mayang, "Halo, sudah lama sekali. Bagaimana kabarnya?" Orang misterius, "Tit." Mama Mayang, "Oh gitu ya. Sebetulnya saya kurang setuju, tapi..." Orang misterius, "Tit." Mama Mayang, "Baik kalau gitu. Apa kita akan segera bertemu? Masih ada hal yang belum selesai kan?" Kata orang misterius, "Tit." Mama Mayang, "Ah, iya. Akan saya pastikan. Terima kasih." Sepertinya orang itu yang mungkin saja minta Mama Mayang untuk menyetujui agar Akila mengikuti pensi tersebut. Dan setelah itu, Akila itu langsung curhat kan ke orang misterius itu tentang pensi itu. Terus orang misterius itu minta Akila agar menghubungi mamanya untuk meminta izin. Tapi Akila takut nggak diizinin. Terus bikinlah taruhan. Kata Akila gini, "Dan kalau mama aku ngamuk," kata orang misteriusnya, "aku muncul di depan kamu." Akila nelepon mamanya, dan tiba-tiba mamanya itu menjadi baik, mendadak mengizinkan Akila untuk mengikuti pensi tersebut. Bahkan mamanya sampai bilang seperti ini, "Mama akan datang ke sekolah untuk menonton pertunjukan." Akila yang mendengar itu langsung terharu nangis. Gak nyangka, kok mamanya ngizinin. Gak lama, HP-nya kan jatuh tuh ke bawah. Datanglah Harry. Diambil tuh HP sama Harry, diambilin. Apakah orang misterius itu Harry? Dan plot twistnya, Mr. F, Mr. Faceless Enigma ini sebenarnya dari jauh-jauh hari sudah disepil sama Sandrina, alias sama Sandy sebelum dia pergi. Kalian ingat scene di taman saat Sandy, Harry, dan Fatah? Sandy bilang seperti ini, "Gue gak terlalu suka hubungan, tapi suatu hari nanti kalau gue mau pacarin orang, it would be the Faceless Enigma." Udah bilang langsung bahwa sebenarnya Mr. F itu Harry. Sandy sendiri udah bilang langsung di depan Harry-nya. Jadi buat kalian, jangan sampai kelewatan nonton Asmara Genji, karena setiap episodenya itu nyambung. Setiap percakapan adalah kunci. Dan sedikit demi sedikit, misteri itu akan terpecahkan. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih, bye-bye.